Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Yuandira. Hari ini dalam rangka tugas kuliah literasi di sekolah dasar, saya akan melanjutkan review sebuah buku yang berjudul Petunjuk Praktis Menanam Kentang. Buku ini panduan praktis pertanian yang menarik, khususnya pada bab 4, di mana bab 4 ini membahas tentang cara menanam kentang. Mungkin kelihatannya sederhana ya, cuman menanam kentang, tapi setelah saya baca, ternyata ada langkah-langkah teknis yang sangat krusial agar hasilnya maksimal. Dari bab 4 ini, poin utamanya adalah tentang pengolahan dan penggarapan tanah. Ada 5 tahapan penting yang harus kita lakukan sebelum bibit masuk ke dalam tanah. Yang pertama itu ada mencangkul, di mana tanah itu dicangkul sedalam 30-40 cm dan dibiarkan beberapa hari supaya terkena sinar matahari. Ketika sudah terkena sinar matahari, pastinya tanah itu membunuh hama dan bakteri. Yang kedua ada menggemburkan, ini kunci utamanya. Kita cuma bisa tumbuh maksimal di tanah yang sangat gembur supaya umbinya bisa berkembang leluasa. Kalau misalnya tanahnya keras, pertumbuhan umbinya itu bakal terhambat. Nah, yang ketiga itu membuat bedengan. Kita perlu bedengan itu dengan tinggi sekitar 15 cm. Agar apa? Agar tanaman itu tidak tergenang air. Nah, ukuran lebarnya itu sekitar 70 cm. Kalau misalnya untuk 2 jalur itu bisa 140 cm, teman-teman. Yang keempat itu membuat saluran air. Kentang itu sensitif sama air ya, apalagi di 2 bulan pertama. Kalau misalnya airnya itu menggenang, akarnya itu bisa busuk dan tanamannya juga layu. Jadi paritnya itu saluran pembuangannya itu harus benar-benar lancar, tidak menggenang. Yang terakhir itu ada meratakan tanah. Nah, permukaan bedengan yang harus diratakan agar tidak ada bongkahan tanah. Jadi meratakan tanah itu harus ada bongkahan tanahnya, seperti itu teman-teman. Nah, apa sih hubungan buku cara menanam kentang ini dengan mata kuliah literasi di sekolah dasar? Menurut saya, buku seperti ini sangat cocok digunakan untuk bahan literasi fungsional bagi siswa SD. Literasi ini bukan cuma soal membaca cerita fiksi, tapi juga kemampuan memahami instruksi atau teks prosedur. Dengan membaca panduan ini, siswa diajak untuk memahami urutan logika. Sebab akibatnya apa? Misalnya seperti kalau tidak ada saluran air, maka akarnya busuk. Nah, dan melatih ketelitian. Selain itu teman-teman, teks ini bisa jadi media literasi sains dan lingkungan. Kita bisa mengajak siswa itu mempraktikkan langsung apa yang mereka baca di buku sekolah, sehingga kemampuan literasi mereka juga berkembang dari sekedar teks menjadi aksi nyata, seperti itu. Sekian review dari saya, semoga bermanfaat dan kita juga terus bisa meningkatkan budaya literasi di sekolah dasar. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.